Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada Jumat hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib, pesan-pesannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini sebahagian saudara kita sudah melaksanakan Idul Fitri yang menurut perhitungan mereka, menurut keyakinan mereka bahwa hari ini adalah merupakan 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan sebahagian di antara kita hari ini adalah merupakan hari terakhir Ramadan, yang pada intinya adalah kita semua berharap mengisi Ramadan ini dengan harapan mencapai derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi derajat yang paling diharapkan ini adalah derajat takwa. Jangan hancurkan, jangan jadikan puasa kita sia-sia hanya berdebat, hanya karena perdebatan kapan lebarannya, yang pada intinya lebaran sesuai dengan pemahaman kita kapan jatuh 1 Syawal. Kalau 1 Syawal hari ini, maka haram hukumnya berpuasa. Akan tetapi jika meyakini 1 Syawal esok hari, maka wajib baginya berpuasa hari ini. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai di hati kita bagi yang lebaran hari ini menyalahkan yang masih berpuasa dengan beragam alasan, bahkan mencibir mereka. Maka yakin dan percaya di dalam hatinya masih ada kerak-kerak yang rusak, masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan. Begitu juga sebaliknya, saudara-saudara kita yang masih berpuasa hari ini mencibir saudara kita yang berpuasa, yang sudah berlebaran hari ini, menganggap mereka puasanya tidak cukup, dan banyak lagi bulian-bulian yang ada, yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jalankan sesuai dengan pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Yang lebaran hari ini memiliki landasan yang kuat, yang lebaran esok hari pun memiliki landasan yang kuat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi jika masih ada rasa keangkuhan dan kesombongan di dalam diri, menganggap bahwa pendapat kita yang paling benar, yakin dan percaya kita sudah berada di bawah pengaruh iblis, di bawah pengaruh setan yang konon katanya dibelenggu di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ketakaburan, mengaku dirinya paling benar, mengaku cara pemahaman beragamanya paling benar, dan di luar kelompoknya itu yang salah. Maka inilah yang disindir oleh hadis ini. Kata Nabi, la yadkhulul jannah. Kemudian Rasulullah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan.
"Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang suka pakaiannya bagus, alas kakinya bagus?" Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur, batarul haq, mengabaikan kebenaran, wa ghamdun nas, memandang enteng orang lain. Tidak perlu menunjuk orang lain bahwa orang itu sombong. Tanya diri kita, bagaimana kita bersikap di dalam beragama. Inilah perlunya kenapa pemerintah mencanangkan tentang moderasi beragama yang terkadang disalah tafsirkan. Katanya agama ini mau dimoderatkan. Bukan agama kita yang mau dimoderatkan, karena agama nikmat. Agama kita sudah moderat. Yang mau dimoderatkan itu adalah bagaimana cara pandang beragama kita, bagaimana sikap beragama kita. Salah satu di antara ciri moderasi beragama adalah kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita tidak gampang menjustis orang lain dan tidak menganggap diri kita paling benar. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan Aidul Fitri? Kalau kita mengambil metode moderasi adalah, anggaplah kita sudah masuk 1 Syawal hari ini, maka kita tidak berpuasa. Akan tetapi kita tidak pamer terhadap orang yang masih berpuasa, memperlihatkan mereka, lihatlah saya sudah berlebaran, sampai makan opor di depan teman yang ahli hisab, yang merokok di depan temannya yang masih berpuasa. Apa bedanya kita dengan orang yang sering kita teriaki di bulan suci Ramadan, membuka warung di bulan suci Ramadan, kemudian menyalahkan mereka, kemudian menganggap, meneriaki mereka, hargailah orang yang berpuasa. Disinilah diuji kita selaku seorang muslim. Bagi yang sudah berlebaran hari ini, apakah menjalankan prinsip menghargai orang yang berpuasa? Begitu juga sebaliknya, kita yang berpuasa, apakah kita menghargai orang yang tidak berpuasa? Karena terkadang kita karena kesombongan, kecongkakan dan sebagainya, ketika hari ini sudah berlebaran, terkadang menyindir teman, opor sudah masak di rumah, ketupat sudah jadi di rumah, ayolah ke rumah makan. Jangan ikut pemerintah yang sesat, ya tauhid dan sebagainya. Hati-hati Bapak hadirin sekalian, jangan hancurkan pahala puasa kita, jangan hancurkan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan perilaku seperti ini. Apa bedanya kita dengan iblis ketika mempengaruhi orang yang masih berpuasa agar mereka berhenti berpuasa hanya karena keegoan dan keraguan kita menganggap hari ini 1 Syawal. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menganggap hari ini masih Ramadan, meneriaki mereka orang yang belum berpuasa dengan perilaku yang sesat dan menyesatkan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mari kita saling menghargai. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita berpuasa di bulan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, karena 1 bulan penuh itu yang pernah saya pelajari, diajarkan oleh almarhum guru saya di MPK, bahwa untuk bulan Hijriah tidak ada yang pas 30 dan tidak ada yang pas 29. Jadi 29 lebih sedikit dan 30 lebih sedikit, kurang sedikit. Sehingga kalau Ramadan misalnya 30, maka Syawalnya 29. Jamaah rahimakumullah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil terkait dengan itu. Maka jalankan puasa kita 29 sebulan penuh juga, 30 juga sebulan penuh. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri kulli." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan sebulan penuh, tidak dikatakan 29 hari, tidak dikatakan 30 hari. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti puasanya itu dengan 6 hari di bulan Syawal, kecuali 1 Syawal. Kana kasiyamid dahri kulli, dia laksana berpuasa 1 tahun penuh. Olehnya itu
sekalian, setelah kita berpuasa sebulan penuh, mari kita sempurnakan ibadah kita di bulan Syawal dengan menambah 6 hari di bulan Syawal. Jangan menyibukkan diri menyalahkan orang lain. Sibukkan diri kita dengan ibadah yang telah kita jalani di bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah maksimal beribadah atau tidak? Apakah puasa saya ini selama Ramadan tidak dipenuhi dengan hal yang sifatnya sia-sia, dipenuhi dengan kata-kata yang sia-sia, dipenuhi dengan perbuatan yang sia-sia? Nah, kalau tidak, di bulan Syawal ada 6 hari diberikan kesempatan untuk menyempurnakannya. Sempurnakan di bulan Syawal ini. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah kita mau 6 hari berturut-turut ataukah selang-seling? Yang penting kita laksanakan di bulan Syawal. Jamaah Jumat rahimahullah. Olehnya itu, setelah kita melewati Ramadan ini, Ramadan pergi meninggalkan kita tanpa pamit, hanya mengingatkan. Mudah-mudahan kita di tahun depan masih diberikan kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini betul-betul kita bisa jalani dengan sempurna. Dan mudah-mudahan Ramadan ini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat takwa kita bisa peroleh dengan baik. Jamaah Jumat rahimahullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa yang pertama, perbedaan Aidul Fitri itu adalah keniscayaan. Akan tetapi janganlah karena perbedaan itu menyebabkan kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, karena masing-masing mempunyai dalil yang jelas. Kemudian yang kedua, mari kita menyempurnakan ibadah kita 6 hari di bulan Syawal. Apakah itu berturut-turut ataukah kita selang-seling? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi kullil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umurana wa balighna Ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa walidayna wa kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha akbar.